Tidak ada yang bisa Alanah lakukan kecuali menuruti permintaan orang tua Elang yang menginginkan agar gadis itu tinggal di rumah sang putra untuk sementara waktu, mengingat kondisinya yang tidak mungkin bisa berbuat apapun tanpa bantuan orang lain. Akhirnya Alanah menyanggupi permintaan itu. Di dalam hati, sebenarnya gadis itu ingin protes, kenapa tidak Elang saja yang pindah ke rumahnya. Lagi pula, rumah mereka berhimpitan dan sudah dipasang pintu rahasia. Elang mendorong kursi roda yang ditempati gadis itu ketika mereka masuk ke dalam rumah. "Mau istirahat atau duduk sebentar di sini?" tanya pria itu kepada sang istri yang masih saja memasang ekspresi kesal karena harus menuruti permintaan suaminya yang sangat posesif. "Di sini saja dulu, aku lelah jika terus-terusan tidur," jawab gadis itu. "Apakah selamanya kita akan tinggal di rumahmu? Aku tidak kerasan jika tidak berada di rumahku sendiri," tambah gadis itu. "Bisa diatur, nanti kita akan menggabungkan kedua rumah hingga menjadi sebuah rumah yang besar," jawab Elang dengan santainya. Jawaban yang diberikan pria itu membuat Alanah memelototkan mata. Pemikiran seperti apa itu? "Tidak mau, rumah itu adalah rumah peninggalan kakek, sehingga aku tidak akan memodifikasi lagi nantinya," ucap Alanah dengan sungguh-sungguh hingga membuat Ramapati dan Hana saling pandang. Kenapa harus membicarakan hal yang tidak penting seperti itu? Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana agar Alanah bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Lagi pula untuk kedepannya, kalian tidak akan tinggal di negara ini, kata Hana dengan tegas. Ucapan terang-terangan yang disampaikan oleh sang istri membuat Ramapati mengelus dada. Kenapa istrinya harus menyampaikan sesuatu yang bersifat sensitif itu dalam situasi seperti ini? Tidak seharusnya ibu membicarakan hal ini sekarang. Kita harus berbicara secara terbuka dan pikiran yang jernih jika ingin mengambil kata mufakat. Lagi pula di negara ini aku juga sudah kerasan, kata Elang yang secara refleks menatap sang istri yang memasang ekspresi bingung. Tentu saja, sebagai pria yang belum sepenuhnya mendapatkan maaf dari sang istri, Elang tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya bisa jadi bumerang dalam hubungannya ke depan. "Semua hal yang terjadi membuatku kaget. Aku tidak ingin terlibat sebuah pembicaraan yang serius dulu karena situasi tidak memungkinkan. Antarkan aku ke kamar saja. Sepertinya aku membutuhkan istirahat yang cukup untuk berpikir jernih," kata Alana dengan nada datar yang membuat Elang ketar-ketir. Elang menatap sang ibu dengan tatapan tajam. Pria itu segera mendorong kursi roda Alana menuju ruang lift yang akan membawa mereka ke kamar. "Kenapa kamu harus mengatakan hal itu sekarang, Hani? Tidakkah kamu tahu bahwa Alana masih begitu kaget dengan situasi yang ia hadapi sekarang? Lihatlah, wajahnya masih begitu syok," kata Ramapati kepada sang istri yang malah menampakkan ekspresi biasa, seolah kata-katanya tidak menunjukkan sebuah penyesalan. "Aku paling tidak suka berbasa-basi. Lagi pula Alana harus tahu mulai sekarang bahwa mereka memang tetap harus tinggal di Indonesia. Aku tidak bisa berjauhan dengan cucu-cucuku," kata Hana berusaha mencari pembelaan. "Aku cukup mengerti kekhawatiranmu. Sebagai orang tua yang memiliki satu anak, kita terlalu khawatir jika anak kita nanti memiliki hidup jauh dari kita. Tetapi sekali lagi jangan pernah menganggap kita membesarkan seorang anak demi mendapatkan balasan timbal balik." Suara Ramapati Danupraja terdengar pelan tetapi penuh dengan ketegasan. Sejujurnya dia memang berharap agar Elang dan Alana bisa tinggal bersama mereka. Anak itu adalah titipan yang maha kuasa. Kita hanya perlu membesarkan, memberikan dia yang terbaik. Jika sudah dewasa, biarkan mereka memilih. Aku yakin sayang, mereka tidak akan mengecewakan kita, kata pria itu seraya menepuk bahu sang istri yang terlihat tegang. "Aku hanya takut jika masa tuaku nanti kesepian ketika berjauhan dari mereka," ucap Hana lirih.
Ada aku yang akan selalu membuatmu merasa bahagia hingga tidak ada istilah kesepian dan merana, balas Ramapati dengan senyum hangat. Sejak dulu, kamu adalah Raja Gombal yang tidak ada tandingannya, desis Hana yang sebenarnya merasa bahagia. Kodrat wanita memang seperti itu. Mereka terkadang memang menyukai gombalan daripada mendengar kenyataan pahit. Tapi gombalanku nyatanya tidak cukup kuat untuk memikat hati seorang Hana Laurencia. Buktinya, aku harus memaksa dia dan menghamilinya terlebih dahulu sehingga dia mau menerimaku, kata Ramapati tersenyum jahil hingga membuat Hana memelototkan matanya. Dasar pria tua tak tahu malu. Bagaimana jika putramu mendengarkan hal itu? Pantas saja sifatnya menurun darimu, pekik Hana yang sejujurnya merasa malu saat sang suami mengingatkan dirinya akan kesalahan masa lalu. Dia yang angkuh nyatanya dibuat tak berdaya oleh pesona Ramapati hingga melakukan kesalahan fatal. Yang terpenting Rama bertanggung jawab. Aku sebenarnya merasa kasihan pada putramu itu. Dia akan menjadi ayah dari 3 bayi sekaligus tanpa merasakan manisnya berhubungan. Diam, teriak Hana sambil menutup telinganya. Ramapati tergelak sebelum akhirnya merangkul tubuh sang istri dan membimbingnya duduk di sofa. Sudah merasa lebih baik? Tanya pria itu. Hana menarik nafas panjang. Ya, kamu benar. Aku terlalu mengkhawatirkan keadaan sayang, selalu menganggap Elang itu masih anak kecil hingga semua urusannya harus kupantau, padahal usianya lebih dari 30 tahun. Dia bahkan akan menjadi bapak 3 orang anak. Dalam hal ini kamu kalah telak, kata Hana dengan senyum ketika bersandar di dada sang suami. Apa yang aku kalah dari bocah nakal itu? Tanya Rama tidak terima. Dia mampu memberikan 3 cucu sekaligus tanpa menyentuh Alana, sedangkan kamu yang saat itu sering melakukan pemaksaan malah hanya bisa memberikan 1, jawab Hana dengan santainya, seolah kalimatnya merupakan sebuah jawaban lucu. Ya Tuhan, meskipun hanya menghasilkan 1, apa kau tak melihat betapa tampannya putra kita sayang, kata Ramah yang hanya bisa membuka menutup mulutnya dengan nafas yang sedikit tidak beraturan karena kalimat yang istri yang selalu saja di luar nalar. Ya, putraku memang tampan. Dia mewarisi wajah dari Dad dan tentu saja wajahku, balas wanita itu dengan pongah. Semua orang juga mengatakan kalau Elang itu mirip denganku. Dia memiliki mata yang sama denganku, bentuk bibir yang sama, postur yang sama denganku. Memangnya apa yang ia turunkan darimu? Ramapati tidak terima. Baiklah, ku akui Elang memang memiliki kemiripan wajah denganmu. Tidak hanya wajah tetapi juga karakter dalam menghadapi wanita yang ia sayang. Posesif, Betapa kau ingat sikapmu dulu sangat luar biasa keterlaluan, tidak mengizinkan aku berbicara dengan pria, dan juga kau sangat mesum, kata wanita itu sambil menjauh dari sang suami. Soal yang terakhir aku tidak bisa menyangkal. Jadi bagaimana? Apa? Kita membuat adik untuk El sekarang. Siapa tahu Tuhan mengabulkan permintaanmu, balas Ramapati yang segera menggendong tubuh sang istri. Meskipun suara teriakan meronta Hana terdengar sampai ke kamar atas. Ibu kenapa sih berisik sekali? Apa beliau aslinya seperti itu? Tanya Alana yang sudah berbaring di ranjang besar milik Elang. Sekilas gadis itu memang menatap sekeliling kamar yang didominasi oleh warna hitam dan abu-abu dari cat tembok dan furnitur yang ada. Aku bahagia karena kamu begitu fasih menyebut kata ibu, balas Elang sambil menggenggam erat jemari itu. Alanah memutar bola matanya jengah. Gadis itu berusaha menyembunyikan rasa bahagia ketika melihat beberapa fotonya terpajang di kamar ini. Aku tidak menyangka bahwa ibumu bertindak sejauh ini dengan membuat akte
pernikahan dan memaksa kita menandatangani berkas itu, bahkan saat kita tidak menyadarinya, kata Alana yang masih saja merasakan syok dengan status baru yang diperolehnya tanpa kesadaran itu. Percayalah, aku juga sangat syok begitu mendengarnya, tetapi kukira aku harus mengucapkan sejuta terima kasih kepadamu, balas Elan dengan tersenyum simpul. Tentu saja kamu harus mengucapkan terima kasih kepada beliau karena di sini kamu yang sangat diuntungkan, gerutu gadis itu dengan menatap malas pada pria yang sayangnya memiliki status yang begitu tinggi dalam kehidupannya sebagai seorang suami juga calon ayah dari 3 malaikat yang 6 bulan lagi akan terlahir ke dunia. Semua yang dilakukan ibu merupakan langkah untuk menyatukan cinta kita, kata Elang lirih. Siapa yang kau bilang cinta kita? Aku tidak mencintaimu, balas Elang. Balas Alana dengan memalingkan muka. Biar saja kamu tidak mencintaiku, tetapi aku pastikan nanti kamu yang akan jatuh cinta padaku untuk kedua kalinya, kata Elang dengan senyum yang terbit di bibirnya dan merupakan pengguna utama yang dihadapi otak Alana. Sinyal otaknya menghadirkan gelenyar bahagia, tetapi sekuat mungkin ia sangkal karena gadis itu tidak ingin menampakkan cintanya di depan Elang. Sejak berada di rumah sakit, kamu sudah berjanji ingin menceritakan tentang kondisi Felix yang sebenarnya padaku. Elang sudah memikirkan hal ini sejak masuk ke kamar ini. Istrinya pasti akan segera menanyakan hal tentang Felix karena gadis ini merasa sangat bersalah pada pria yang sudah banyak membantunya melewati berbagai kesulitan itu. Felix memang sudah mengajukan cuti dan ia menyuruh dokter Lucia untuk menangani kehamilanmu di kemudian hari. Apakah dia marah padaku, El? Aku merasa sangat bersalah padanya karena sempat mengatakan bahwa ia adalah pria yang jahat. Aku tidak pernah memberikan kesempatan Felix untuk menjelaskan semua yang terjadi, ucap Alana dengan nada sendu. Bukan seperti itu masalahnya. Percayalah, saat ini Felix sedang mengalami situasi yang membuat pria itu harus berpikir dengan tenang karena ini menyangkut masa depannya. Sepertinya kali ini Elang tidak akan menutupi hal yang sebenarnya terjadi. Pria itu sudah mengetahui semuanya, bukan dari Felix, tetapi penyelidikan yang telah ia lakukan dengan memerintahkan Alexander Darwin sang asisten. Felix sudah menghamili seorang gadis, kata Elang kemudian. Kamu sudah mengatakan itu waktu aku di rumah sakit, respon Alana datar. Tapi gadis itu baru berusia 18 tahun, tambah Elang yang sebenarnya juga merasa syok. Kenapa sahabat terbaiknya menjadi pedofil? Apa yang membuat Felix rela melepaskan benihnya di tubuh gadis itu? Apakah sebenarnya Felix juga memiliki rasa tertarik pada Putri Macklon sejak gadis itu bertemu pertama kali dengan dokter itu? Astaga, apakah Felix memaksa gadis itu, El? Tanya Alana kaget. Tanya Alana yang benar-benar kaget. Tidak, mereka melakukan atas dasar suka sama suka, jawab Elang yakin seperti yang diceritakan Felix padanya. Apakah Felix tidak ingin bertanggung jawab? Sial, berikan aku telepon biar aku bicara dengannya. Sudah terima enak tidak mau tanggung jawab, gerutu Alana merasa sangat kesal. Gadis itu sudah dijodohkan dengan seseorang dan mereka akan menikah 3 bulan lagi. Tapi gadis itu masih bisa menggagalkan pernikahannya karena hamil anak pria lain. Ya, sayangnya gadis itu tidak ingin Felix bertanggung jawab. Bodoh sekali, gumam Alana. Dan apakah kamu tahu, ayah gadis itu adalah pria yang sudah menculik Felix saat sebelum peresmian King Ara itu. Astaga, pekik Alana sambil menutup mulutnya. Jika demikian yang terjadi, masalah Felix tidak bisa dianggap remeh.